Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua selalu dalam keadaan yang sehat. Amin. Di tengah kebahagiaan kita, euforia, rasa haru, syukur, sukacita tentang bagaimana kita sama-sama mendengar bahwa akhirnya kita sudah mempunyai bukti kuat secara hukum di mana hasil lab 4 dari Barreskrim itu menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi adalah ijazah yang asli. Lepas dari mereka yang membangun framing bahwa mereka tidak percaya kepada kepolisian hari ini, kita biarkan saja hukum yang akan berproses dan kita akan menantikan kapan secepatnya mungkin akan menjadi tersangka orang-orang yang bikin gaduh ini, teman-teman. Tapi anyway, saya akan membahas kembali atau memberikan rangkuman soal data atau dokumen yang dikirim oleh seseorang yang saya percaya ini adalah orang akademisi yang melakukan riset, yang dengan dokumennya berjudul Membongkar Kebohongan Rismon Sianipar. Ya, ini adalah video rangkuman. Saya sudah bahas ini di live, tapi saya ingin membuat jangkauannya lebih lagi agar supaya ini bisa diketahui oleh masyarakat luas tentang kebohongan Rismon katanya yang diduga kuat lewat ini. Ijazah S2 dan S3-nya adalah palsu, teman-teman. Tanpa perlu banyak basa-basi, kita akan segera membahas videonya. Let's go. Ini judulnya adalah membongkar kebohongan-kebohongan Rismon Sianipar terkait klarifikasi ijazah palsunya yang diklaim lulusan Yamaguchi University. Di tengah tuduhan ijazahnya yang palsu, Rismon mencoba mengklarifikasi dengan video live yang berjudul Ijazah Rismon Sianipar versus Jokowi. Dari video tersebut banyak dokumen-dokumen akademik termasuk ijazah palsunya yang tujukan oleh Rismon Sianipar. Di bawah ini penjelasan detail masing-masing dokumen palsu yang ditunjukkan pada video tersebut. Undangan workshop The Third International Workshop on Kansai menunjukkan seolah-olah Rismon diundang ke acara tersebut untuk memberikan materi berjudul Stochastic Resonance on Discrete Fitzhugh Nagumo System to Realize Visual Function in Noise Environment. Ini, teman-teman, dia seolah-olah ingin memberikan klarifikasi dan dia mengatakan bahwa ini dia mengikuti seminar-seminar di acara ini tanpa dia sadari bahwa sudah di screenshot dan kemudian dilakukan riset bahwa undangan ini dipastikan fake atau palsu atau hasil rekayasa Rismon sendiri karena The Third International Workshop on Kansai hanya diselenggarakan oleh Kyushu University. Kyushu mengadakan The First International Workshop on Kansai, ya, garis bawah ya, the first ya, bukan the third. Rismon mengakunya the third kan, teman-teman. Tanggal 2-3 Februari 2006, di mana Rismon sudah pernah mengajukan proceeding dengan judul yang sama seperti di dokumen undangan palsu tersebut. Dipastikan di workshop atau proceeding internasional tidak mungkin diizinkan menggunakan judul atau topik yang sama dan oleh pemateri yang sama. Dipastikan juga bahwa Yamaguchi tidak pernah menjadi panitia acara seperti ditujukan Rismon di surat undangan tersebut. Dan kita bisa melihat buktinya di bawah ini. Ini adalah The First International Workshop on Kansai. Yang ditunjukkan Rismon adalah The Third, teman-teman, yang ketiga. Tetapi judulnya di yang ketiga, The Third ini adalah materi atau judul yang sama dengan The First International Workshop on Kansai. Sama ini, Stochastic Resonance on Discrete Fitzhugh Nagumo System to Realize Visual Function in Noise Environment. Sedangkan ini pun sama, masa materi antara The First dan ketiga, The Third adalah masa sama, nggak mungkin sama dan materinya sama. Makanya sedangkan The Second International Workshop on Kansai diadakan tanggal 7-8 Maret 2008 dan The Third International Workshop on Kansai diadakan pada tanggal 22-23 Februari 2010. Ketiga workshop tersebut dikelola oleh Kyushu University dan di event The Third International Workshop ini tidak ditemukan, garis bawahi, tidak ditemukan nama Rismon sebagai pemateri. Wow, bohongkah? Palsukah? Ini, teman-teman, ya, data-datanya sudah ada di sini dikirimkan. Yang kedua, Rismon menunjukkan sertifikat pendidik Serdos sembari mengatakan bahwa ini surat penyetaraan ijazah. Penyetaraan ijazah, garis bawah ya. Ini pernyataan keliru dan tidak benar. Sertifikat pendidik diurus oleh ex kampus lamanya tidak berkaitan dengan penyetaraan ijazah. Justru Rismon menggunakan title yang diduga palsu tersebut untuk mengelabui panitia mengurus sertifikat pendidik tersebut. Untuk mendapatkan sertifikat pendidik tersebut, yang bersangkutan hanya menulis lembaran evaluasi diri, di mana untuk melakukan pengecekan pada ijazah doktor dan master yang dari Jepang tidak dilakukan. Sedangkan penyetaraan ijazah luar negeri menyertakan langsung kopi surat tugas belajar, kopi ijazah asli, kopi transkrip asli, kopi abstrak dan disertai tesis, dan kopi paspor, teman-teman. Ya, ini dia tujukannya, sertifikat pendidik
Kok hidungnya besar sekali. Halaman penyetoran ijazah hanya dapat diverifikasi. Ini teman-teman, poinnya ya teman-teman ya. Halaman penyetoran ijazah hanya dapat diverifikasi atau diakses melalui website berikut. https://pilkemdikbud.go.id tracking old SK, dan tidak ditemukan nama Rismon Hasiholan Sianipar di website tersebut. Sedangkan semua lulusan luar negeri yang sudah menyetarakan ijazahnya dipastikan muncul dalam situs tersebut. Jadi dapat disimpulkan ijazah Rismon tidak mungkin atau tidak pernah disetarakan karena memang tidak memiliki ijazah luar negeri resmi, teman-teman. Kita langsung uji coba dengan klik linknya, dan saya akan langsung melakukan uji coba dengan masukkan nama Gibran Rakabuming Raka terlebih dahulu, karena Gibran lulusan negeri luar negeri. Apakah namanya akan didapati? Gibran Rakabuming. Nggak perlu nama pakai Raka, pasti dia akan kebaca websitenya. Nah, Gibran Rakabuming Raka, Surakarta, University of Bradford, Bachelor of Science, Singapura, hasil kesetaraan sarjana. Ada nomor SK-nya, ada tanggal SK penyetaraan, teman-teman. Oke, sekarang kita coba cari Rismon Hasiholan Sianipar. Kita pakai nama lengkap ya, teman-teman. Supaya sekalipun nggak fair, tapi kita lihat apakah akan terbaca. Error, data mahasiswa tidak ditemukan. Bang, itu kan Gibran lulusan Singapura, Rismon kan Jepang. Coba dong lakukan uji coba dengan data lulusan dari Jepang. Ada, kita gas. Saya ambil namanya dulu, teman-teman ya. Oke. Ini ada lulusan Jepang, ada. Aku punya teman akademisi loh. Nunut Suwarno. Cari. Terbaca. Nunut Suwarno. Perguruan tinggi Hiroshima University, Master of Engineering, Japan. Dari Jepang, teman-teman. Japan, Magister S2. 10 September 1988. Ah, kebetulan itu bang, aku punya lagi. Karuniawan Puji, aku punya lagi datanya. Apa ini? Mountains of Hill 2 3. Oke, verify. Oke, cari. Terbaca, langsung terbaca. Karuniawan Puji Wicaksono, Malang, Hiroshima University, Doctor of Philosophy. Doktor ya. Wow. Japan, Doktor S3. Terbaca, teman-teman. Siapapun ya, kalian bisa lihat linknya, teman-teman. Coba kalian eksperimen sendiri dan kalian cari Rismon Sianipar, nggak bakalan keluar. Dan silahkan kalian cari ke siapa kek orang yang kalian tahu lulusan luar negeri. Kalian coba, pasti namanya akan keluar. Nah, ini tidak ditemukan. Ya. Siapa ya? Ada lagi. Misalnya ini. Sutiman. Nah, Nagoka University Technology, Doctor of Science. Coba aku taruh nama Jessica. Apakah ada kah? Oh, tidak. Jadi kalau kalian mau asal-asal nggak akan ketemu. Nah, ada lagi. Uji coba. Bang, kok kamu tahu nama-nama lulusan negeri? Tahu dong, aku kan punya teman guru besar akademik. Bang, tapi kamu lulusan kamu S berapa? Aku S Teler, aku lulusan SMA. Nah, muncul lagi ya. Kyoto University, teman-teman. Dokter S3. Wah, teman-teman, aku ya S3 ini, S3 S2 ya. Luar biasa. Jadi,
Rismond Hasihorn Sianipar, kenapa namanya nggak ada di sini? Patut dicurigai. Dugaan kuat ini teman-teman. Jangan-jangan nggak ada S2 dan S3-nya. Next. Secara logika kita berpikir, setiap dosen ASN yang baru lulus dari luar negeri saat pulang ke Indonesia, maka hal pertama kali yang dilakukan adalah penyetaraan ijazah. Karena dengan menyetarakan ijazah S2 atau S3-nya, otomatis akan mendapatkan poin untuk kenaikan jabatan akademik dan mempengaruhi fee gaji yang diterima. Jadi tidak mungkin ada orang berstatus dosen ASN yang mengesampingkan penyetaraan ijazah ini jika benar-benar lulus dari kampus luar negeri. Ini juga menguatkan alasan bahwa Rismond memang tidak pernah lulus S2 atau S3 dari Jepang. Rismond pulang dengan tangan kosong dan malu ketahuan dan menyembunyikan status tersebut sehingga tidak lagi melakukan Tridharma perguruan tinggi sejak pulang tersebut. Rismond, yang ketiga teman-teman, Rismond menunjukkan ijazah S2 Magister Avatar Eng. Sorry teman-teman. Bukan Magister Avatar Eng teman-teman ya, yang pengendali segala elemen itu. Dia ngaku pengendali segala elemen soalnya ya. Magister katanya Engineering ya, S2 dan ijazah S3 Dokter Engineering dari Yamaguchi University. Menggunakan kertas HVS A4 warna putih berhuruf aksara kanji Jepang. Dari warna kertas ijazah asli saja sudah ketahuan itu palsu. Karena dipastikan semua ijazah Yamaguchi menggunakan kertas tebal berwarna kuning dan dua jenis, ada English dan kanji. Rismond tidak sadar kalau ijazah S2, S3 Yamaguchi yang ditunjukkan dengan nomor sertifikat berbeda, ternyata jika ditranslasikan dari aksara kanji akan menyatakan sama-sama lulus sebagai di tahun yang sama, yakni 2006. Padahal di CV-nya disebut master dan doktornya tahun 2008. Tidak mungkin ada lulusan Yamaguchi yang diwisuda S2 dan S3 di tahun yang sama. Wow, apakah Rismond sepintar itu sampai dia bisa menyelesaikan S2 dan S3 dalam tahun yang sama? Ini tentu saja dipastikan palsu dan editan. Karena ketidakpahaman Rismond akan bahasa kanji, para pembaca dapat menggunakan ChatGPT atau AI untuk translasi dokumen tersebut. Dan diyakini Rismond juga punya versi ijazah palsu, versi kanji lain yang sama-sama menyatakan lulus dengan nomor ijazah yang sama seperti yang pernah diserahkan ke BAN PT oleh ex kampusnya. Ini ijazahnya yang ditunjukkan. Wadah, gila cing. Waduh, kertas HVS. Nah, kesalahan fatal lainnya adalah terkait nama yang menandatangani ijazah tersebut. Di ijazah Rismond, semua ijazah yang ditunjukkan ditandatangani oleh Hiroshi Kato sebagai presiden university. Padahal Hiroshi Kato merupakan presiden Yamaguchi University hanya sampai 15 Mei 2006. Per 16 Mei 2006, presiden Yamaguchi sudah berganti menjadi Marumoto Takuya. Baca dokumen di WW Yamaguchi. Ini teman-teman ya, ada tahunnya teman-teman. Kato Hiroshi 2002, sedangkan Marumoto Takuya di 2006 sudah berganti ya, sudah berganti. Tapi di tahun yang ini dia masih memakai tanda tangan, katanya masih tanda tangan Hiroshi Kato, padahal presidennya sudah ganti Marumoto Takuya. Nah, itu kecurigaan ya. Nah, di sini ijazah Rismond semuanya ijazah ditujukan ditandatangani ya oleh Hiroshi Kato, semuanya Hiroshi Kato yang menandatangani. Padahal Hiroshi Kato merupakan presiden Yamaguchi University hanya sampai 15 Mei 2006. Oke teman-teman, sampai di situ video atau penjelasan soal ini adalah counter dari klarifikasi Rismond yang menunjukkan ijazah-ijazahnya, karena saya pikir ini karena kegaduhan, bukan kegaduhan, karena kehebohan yang terjadi berkat dari postingan Pak Joshua Sinambela yang mengatakan bahwa ijazah Rismond Sianipar diduga adalah ijazah yang palsu, teman-teman. Wah, kita akan terus sampaikan hal ini jika saya mendapatkan sebuah informasi yang itu secara ilmiah dan akademik, sekalipun saya itu bukan orang akademik, tapi saya dipercayai untuk menyampaikan ini, saya merasa terhormat. Makanya kita akan terus suarakan. Jadi jika teman-teman para guru besar, para akademik yang ingin menyuarakan kebenaran, tapi mungkin kalian terhalang karena kalian tidak ingin kegaduhan terjadi di dalam profesi kalian, pakailah kami yang hanya lulusan SMA ini untuk menjadi perpanjangan tangan kalian untuk menyampaikan kebenaran yang sudah kalian riset, teman-teman. Ya, terus suarakan kebenaran. Saya pamit dulu, see you on the next video and God bless guys. Bye.